Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semuanya, pada kali ini, Zoom kali ini, kami dari kelompok satu dengan mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Indah Oktari. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan eh, bab setelah UTS, yaitu tentang penyusutan. Baik, di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Nanda Zura Rizkia dengan NIM C0C024004. Saya tidak sendiri tentunya. Di sini ada anggota saya, yaitu yang pertama, silahkan Reva. Perkenalkan nama saya Repa Aulia dengan NPM C0C0 24081. Selanjutnya, silahkan Kak Cela. Perkenalkan nama saya Lisa Putri Radiani. Baik, selanjutnya silahkan Dea. Perkenalkan nama saya Diana Fetri dengan NPM C0C024078. Nah, oke teman-teman, untuk anggota terakhir, yaitu Wira Saputra, namun Wira sedang berhalangan untuk pada detik kali ini. Dia beralasan atau alasannya yaitu ingin masuk Zoom nanti sekitaran eh, jika sudah materinya, dikarenakan beliau ada urusan. Baik, di sini saya langsung saja share screen. Apakah sudah nampak? Sudah. Bentar. Dah. Nah, pada kali ini, di sini ada judul materi kami yaitu tentang penyusutan. Selanjutnya, ada anggota kelompok, di mana tadi kami sudah perkenalan. Nah, langsung saja ke materi. Untuk materi pertama atau penyaji pertama, silahkan Reva. Penyusutan suatu aset tetap berwujud yang dimiliki suatu entitas ekonomi atau perusahaan diharapkan dapat memberikan jasa dan manfaat untuk periode tertentu. Oleh karena itu, harga perolehan suatu aset tetap, kecuali tanah, perlu dialokasikan sepanjang masa manfaatnya. Pengalokasian harga perolehan suatu aset tetap sepanjang umur manfaatnya disebut dengan penyusutan atau biaya penyusutan. Jadi, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagai besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Besar penyusutan untuk setiap periode dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, yang ketiga metode saldo menurun ganda, yang keempat metode jumlah angka tahun, yang kelima metode bunga aktif, yang keenam metode unit produksi. Untuk mempermudah memahami metode-metode berikut penyusutan di atas, notasi-notasi berikut akan digunakan. C. Harga perolehan, S. Nilai sisa, N. Masa manfaat atau umur ekonomis, W. Dasar penyusutan, R. Biaya penyusutan pada tahun K, B. Nilai buku pada akhir tahun K, D. Akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Harga perolehan. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang timbul untuk memperoleh suatu aset tetap hingga dapat digunakan. Nilai sisa adalah harga jual aset pada akhir masa manfaat dikurangi dengan biaya-biaya yang ditimbulkan atau yang dikeluarkan untuk menjual atau menukar aset tetap tersebut. Masa manfaat atau umur ekonomis aset adalah estimasi masa kegunaan dari aset tetap yang dinyatakan dalam satuan waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam pemakaian. Dasar penyusutan adalah harga perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai sisanya. Akumulasi penyusutan adalah total biaya penyusutan yang sudah dialokasikan
hingga periode tertentu. Nilai buku aset tetap adalah selisih antara harga perolehan atau tetap dengan akumulasi penyusutan. Jadi, penjumlahan nilai buku dan akumulasi penyusutan suatu aset tetap pada suatu waktu tertentu akan selalu sama dengan harga perolehan aset tersebut. Pada awal perolehan aset, nilai buku suatu aset akan sama dengan harga perolehan dan pada akhir umur ekonomisnya, nilai buku aset tetap akan sama dengan nilai sisanya. A. Metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan mudah sehingga paling sering digunakan dalam praktik. Dalam metode ini kita mengasumsikan bahwa kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan secara linier atau tetap konstan untuk setiap periode selama masa manfaatnya berdasarkan asumsi tersebut. Biaya penyusutan per periode akan sama besar dan dapat dinyatakan dengan persamaan RK sama dengan C dikurang S per N, RK sama dengan W pangkat N per N. Sementara itu, nilai akumulasi penyusutan atau DK dan nilai buku BK dinyatakan dengan persamaan berikut ini. DK sama dengan K plus RK, BK sama dengan C dikurang K dikali RK. Cost biaya pengolahan aset, Salvage nilai sisa atas aset pada akhir umur manfaat, life sama dengan umur manfaat atas aset. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Repa sebagai penyaji pertama. Di sini akan dilanjutkan oleh, silahkan Gacela. Baik, main dengan hal dan fungsi masuk Excel atau penelitian dapat yang menentukan finansial dengan DPR. Pada kalkulator finansial Texas D itu plus fungsi di DPR untuk penyusutan kerja. Maaf Gacela, sepertinya audionya kurang besar. Silahkan diulangi lagi. Dari awal. Ya, dari selain dengan perhitungan. Selain dengan penyusutan tabel, penyusutan dapat dilakukan dengan Baik, sebentar Gacela, sebentar. Beralih dulu ke saya sebagai moderator. Oke, untuk sepertinya audio Gacela sedang bermasalah. Kita ganti dulu penyajinya, yaitu silahkan Dea Novetri. Baik, terima kasih kepada moderator. Bentar, Zor. Mulai dari selain dengan perhitungan manual. Selain dengan perhitungan manual dan fungsi SLN pada Microsoft Excel, penyusutan tabel penyusutan dapat dilakukan dengan menggunakan kalkulator finansial dengan melakukan kalkulator finansial dengan melakukan pengaturan fungsi DPR. Pada kalkulator finansial, Texas Instrument BA2+, fungsi DEPR diaktifkan dengan menekankan tombol 2ND dan DEPR. Untuk penyusutan metode garis lurus, gunakan fungsi SL yang diperoleh dengan menekankan tombol 2ND dan SET sampai layar menunjukkan SL pada layar. Untuk memilih fungsi SL, kita tekan Enter. Informasi yang harus dilengkapi dalam penggunaan fungsi SL adalah sebagai berikut.
LIF umur manfaat atas aset. M01 bulan dimulainya penyusutan. CST biaya perolehan aset. SAL nilai sisa atas aset pada akhir umur manfaat. YR tahun yang akan dihitung diprediksikannya. Dari informasi tersebut, kalkulator dapat menghitung nilai penyusutan DEP, sisa nilai aset, remaining book value at the end of the year atau RBF. Nilai sisa aset yang dapat disusutkan, remaining depreciable value atau RDF. Oke, sebelum Dea melanjutkan di sini, saya membenarkan terlebih dahulu. Ini RBV dan ini RDV. Oke, lanjut. Silakan Dea. Yang selanjutnya, B. Metode saldo menurun. Berbeda dengan metode garis lurus, metode saldo menurun atau metode dipercepat akan menghasilkan biaya penyusutan yang tidak sama untuk setiap periode. Tetapi menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam metode ini, biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun awal lebih besar daripada biaya penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Pertimbangan lain penggunaan metode saldo menurun dan variasinya adalah perataan total biaya yang berhubungan dengan aset tetap. Jika metode saldo menurun digunakan, maka memerlukan tarif penyusutan D yang dapat diperoleh jika diberikan variabel C, S, dan N, yaitu D sama dengan 1 kurang N S per C. D sama dengan 1 dikurang N akar S per C. Lanjut. Dea. Sementara itu, biaya penyusutan per tahun dihitung dengan mengalihkan tarif penyusutan yang didapat dengan nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya. Persamaan untuk menghitung biaya didapat dengan nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya. Persamaan untuk menghitung biaya penyusutan adalah sebagai berikut. R sub K sama dengan D kali B K kurang 1. Biaya penyusutan dengan metode ini semakin lama semakin kecil nilainya. Pada tabel 9.1 terlihat bahwa apabila perhitungan biaya penyusutan dan nilai buku aset kita lanjutkan sampai tahun, maka nilai buku aset pada akhir tahun K akan dapat dihitung dengan persamaan berikut. B sub K sama dengan 1 kurang DK C. Sementara itu, nilai akumulasi penyusutan atau DK pada akhir tahun K dapat dihitung dengan persamaan berikut. DK sama dengan C kurang 1 kurang DK C. Zor ini dibaca, Zor. Iya, ini. Tabel Benar. Tabel 9.1 menentukan biaya penyusutan dan nilai buku aset. Akhir tahun 1, biaya penyusutan DC, nilai buku awal C kurang CD sama dengan 1 kurang DC. Terus yang selanjutnya ada yang akhir tahun 2, biaya penyusutan D 1 kurang DC, nilai buku awal 1 kurang D, C kurang D 1 kurang D, C sama dengan 1 kurang D kuadrat 2C. Yang selanjutnya ada akhir tahun 3, biaya penyusutan D 1 D kuadrat C, nilai buku awal 1 kurang D kuadrat C dikurang D 1 kurang D kuadrat C sama dengan 1 kurang D kuadrat 3C. Dan selanjutnya akhir tahun K, biaya penyusutan D 1 kurang D kuadrat C, nilai buku awal 1 kurang D kuadrat K kurang C K
kurang 1 C kurang D. 1 kurang DK dikurang kuadrat K kurang 1. C sama dengan 1 kurang D kuadrat KC. Baik, terima kasih Dea. Baik, di sini saya tegaskan sekali lagi, mengulas sekali lagi, mengulas. Oke, untuk menentukan biaya penyusutan dan nilai buku aset, ini dapat kita lihat dari foto ini atau tabel di bawahnya, tabel 9.1. Di sini ada bagian akhir tahun, ada biaya penyusutan, dan nilai buku awal. Nah, untuk akhir tahun pertama, biaya penyusutannya itu DC. Nah, nilai buku awalnya C dikurang CD sama dengan buka kurung 1 dikurang D tutup kurung C. Nah, untuk tahun kedua, biaya penyusutannya yaitu rumusnya D buka kurung 1 dikurang D tutup kurung C. Untuk nilai buku awalnya, di sini buka kurung 1 dikurang D, tutup kurung, C dikurang D, buka kurung, 1 dikurang D, tutup kurung, C sama dengan, buka kurung lagi, 1 dikurang D, tutup kurung kuadrat, C. Lalu, yang ketiga, untuk akhir tahun ketiga, itu D, buka kurung 1 dikurang D kuadrat, C. Nah, nilai buku awalnya buka kurung 1 dikurang D tutup kurung kuadrat C dikurang D buka kurung 1 dikurang D kuadrat C sama dengan 1 buka kurung 1 dikurang D tutup kurung kubik C. Untuk akhir tahun K, ini D buka kurung 1 dikurang D tutup kurung pangkat K C. Nilai buku awalnya, buka kurung, 1 dikurang D, tutup kurung, pangkat K dikurang 1. C sama C dikurang D, buka kurung lagi, 1 dikurang D, tutup kurung, pangkat K dikurang 1. Sama dengan, buka kurung, 1 dikurang D, pangkat K, C. Baik teman-teman, dikarenakan waktu Zoom ini singkat, kita lanjut ke link kedua. Di sini kami pamit dulu dan kami lanjutkan ke Zoom yang kedua. Silakan untuk keluar.